Shalom saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu melimpah sehingga hari ini kita bisa meluangkan sedikit waktu untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan kembali. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini sehingga hari ini kami bisa merenungkan sebagian dari firman-Mu untuk kembali. Tuhan, kiranya Engkau berkati agar proses perenungan hari ini berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar, dan biarlah kami juga bisa fokus untuk mendengarkan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami dan kami bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, kami berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Tema renungan pada hari ini adalah diberkati untuk menjadi saluran berkat yang terambil dari Galatia 3 ayat 1-14. Saya akan membaca beberapa ayat pokok, tapi saya juga menghimbau saudara-saudara sekalian dapat membaca keseluruhan ayat tersebut dan juga bisa membaca secara pribadi. Saya akan membaca beberapa ayat pokok dan saya hari ini akan membacakannya dari Alkitab Baru terjemahan edisi yang kedua. Galatia pasal 3 ayat 1-3 berikut bunyinya. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah diterangkan dengan jelas di depanmu? Hanya ini yang hendak kuketahui dari kamu. Apakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Apakah sekarang kamu mau mengakhirinya dalam daging? Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, salah satu tujuan Tuhan memberkati hidup kita dan melimpahkan banyak berkat dalam kehidupan kita adalah agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Berkat yang sudah kita terima dalam kehidupan kita bukan diperuntukkan saja untuk kepentingan diri kita sendiri, ataupun untuk keluarga, ataupun orang-orang yang kita kenal. Tetapi Tuhan berharap agar berkat yang kita sudah terima itu, kita juga bisa limpahkan kepada orang-orang yang mungkin kita belum kenal. Prinsip ini sebenarnya sudah Tuhan perkenalkan sejak perjanjian lama. Ketika Abraham waktu itu dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke negara yang ditunjuk oleh Tuhan, Abraham pun mempercayai dan menuruti apa yang Tuhan katakan kepadanya. Dan dari sini Tuhan juga memberkati Abraham dan mengatakan bahwa nantinya bangsanya akan menjadi besar, namanya akan menjadi masyhur, dan Abraham pun akan menjadi berkat bagi orang lain seperti yang tertuang di Kejadian 12 ayat 2. Dalam refleksinya terhadap jemaat Galatia, Rasul Paulus juga mengangkat cerita Abraham mendapatkan berkat melalui iman, di mana kita di sini bisa melihat bahwa Abraham memiliki imannya yang begitu besar kepada Tuhan dan ia juga melandaskan keyakinannya terhadap janji Tuhan. Dari imannya dan kepercayaannya ini, Tuhan pun melimpahkan dan memperhitungkan kebenarannya dan menepati janji-janjinya kepada Abraham. Dari sini kita juga melihat bahwa walaupun kita bukan keturunan Abraham, sebagai orang percaya pada Tuhan, kita pun juga bisa mendapatkan berkat yang berlimpah daripada Tuhan dengan kita juga mempercayai Tuhan. Namun berbeda dengan jemaat Galatia. Jemaat Galatia ketika mendengarkan Rasul Paulus mengabarkan berita ini, jemaat Galatia lebih berfokus dan lebih terpesona pada nabi-nabi palsu yang membawakan Injil-Injil palsu. Dan padahal Rasul Paulus sudah menekankan bahwa keselamatan dan berkat yang berlimpah yang tidak ada habisnya itu bisa kita dapatkan ketika kita mempercayai Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita sebagai orang-orang percaya, kita hanya perlu beriman kepada Tuhan dan mentaati setiap firman-firman-Nya Tuhan. Dan dari sini Rasul Paulus pun menekankan bahwa jemaat Galatia merupakan jemaat yang bodoh pada saat itu ketika mereka lebih percaya kepada Injil palsu dan mereka membuang Injil yang benar. Di satu sisi, pastinya jemaat Galatia berpikir bahwa ketika ia menaati Injil palsu, mereka akan mendapatkan berkat dengan cara yang mudah. Padahal berkat yang mereka percaya itu merupakan harapan yang palsu. Berbeda dengan kita, ketika kita mentaati firman Tuhan, kita benar-benar mentaatinya,
Tuhan akan memberikan berkat dan mentepati janjinya kepada kita. Dan itulah yang disebut sebagai janji yang benar. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita dalam kehidupan kita menerima berkat yang sangat berlimpah dari Tuhan, kita harus bisa mempertanggungjawabkan berkat yang kita sudah terima dari Tuhan untuk kepentingan orang lain dan membawa berkat bagi orang lain juga. Dan ketika kita sudah menerima berkat, kita harus belajar untuk membagikannya melalui kehidupan kita. Jangan khawatir ataupun jangan berkecil hati bahwa kita hanya menerima berkat sedikit, maka kita tidak layak untuk membagikan berkatnya kepada orang lain. Tetapi percayalah, dari kehidupan kita, sekecil apapun berkat yang kita bagikan, sebenarnya hal itu memberikan dampak kepada orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menerima berkat daripada Tuhan, jangan ragu untuk membagikan berkat tersebut kepada orang lain, dan percayalah bahwa dengan berkat yang kita sudah terima dan kita bagikan kepada orang lain, kita tidak akan pernah merasa kekurangan. Saudara-saudara sekalian, apakah kalian sudah berbagi berkat kepada orang lain? Saya harap dengan berkat-berkat yang diterima oleh saudara, saudara bisa tetap setia untuk membagikan berkatnya kepada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga hari ini perenungan bisa berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau tidak pernah habis-habisnya memberikan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami juga bisa belajar ya Tuhan, dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami juga bisa membagikannya kepada orang lain. Dan biarlah kami juga tidak memiliki sifat yang egois, karena berkat-berkat kita sudah terima hanya untuk kepentingan diri kita sendiri juga ya Tuhan. Biarlah dengan berkat yang kita sudah terima bisa kami bagi kepada orang lain, dan orang lain bisa merasakan kehadiran-Mu lewat setiap perilaku dan ataupun tindakan yang kita lakukan. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.